Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi kelompok 7. Perkenalkan, kami dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Dengan anggota kami, yang pertama ada Ervina Bayu Pratama, Eva Carolina, Fitriadi Ningrum, Reza Rahmadanti, Sufanggi Surya Putra, Teza Anif Masruroh, dan Oditya Primuda Junior. Yang pertama, statistik non-parametrik adalah statistik yang tidak menggunakan asumsi distribusi normal, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikannya, serta data dari variabel yang diukur adalah data kualitatif atau berskala nominal atau ordinal, atau bisa disebut juga dengan statistik bebas distribusi atau free distribution, menurut Hartono 2016. Dalam statistik non-parametrik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi, sedangkan dalam statistik parametrik yang telah dibahas sebelumnya, kesimpulan hanya benar apabila asumsi-asumsi tertentu yang membatasi adalah benar. Bila uji parametrik dan uji non-parametrik keduanya berlaku pada himpunan data yang sama, gunakanlah selalu teknik parametrik yang lebih efisien, menurut Servia 2012. Nah, syarat digunakannya statistik non-parametrik itu apabila yang pertama data tidak berdistribusi secara normal, yang kedua umumnya data berskala nominal dan ordinal, dan jumlah sampel kecil. Keunggulan dari statistik non-parametrik itu yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik, karena statistik non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang sangat rumit, seperti halnya statistik parametrik. Yang ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik nominal dengan jenjang ordinal. Dan yang keempat, kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik ini dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Dan yang terakhir, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Nah, sekarang kekurangan dari statistik non-parametrik. Yang pertama, statistik non-parametrik itu terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam dengan statistik parametrik. Dan yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Dan yang terakhir, meski konsep dan prosedur dari statistik non-parametrik itu sederhana, tetapi pekerjaan hitung-menghitung bisa membutuhkan banyak waktu jika ukuran sampel yang dianalisis besar. Nah, langsung saja ke uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini ditemukan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945. Uji ini disebut pula sebagai uji pasangan bertanda Wilcoxon. Dan uji jenjang bertanda Wilcoxon merupakan pengembangan dari uji tanda. Di samping tanda plus atau minus, perbedaan pada uji ini juga memperhatikan nilai beda. Persyaratan datanya sama dengan uji tanda, menurut Hartono 2016. Tujuan dari uji Wilcoxon ini untuk menguji perbedaan bermakna dua sampel yang berhubungan. Data yang digunakan minimal ordinal,
membandingkan median peringkat dari sampel pertama dengan median peringkat dari sampel kedua. Untuk asumsinya, tidak berasumsi normalitas distribusi suatu populasi, dan yang kedua, tidak membutuhkan informasi varian sampel maupun populasi dan bisa digunakan untuk data ordinal, dan parameter yang dianalisa adalah nilai median sampel. Langkah-langkah atau cara analisis uji jenjang bertanda Wilcoxon adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan jenjang atau ranking untuk tiap nilai Y dikurangi X dari yang terkecil ke terbesar tanpa memperhatikan tanda beda. Bila ada dua atau lebih nilai Y dikurangi X yang sama besar, maka jenjang untuk tiap-tiap Y dikurangi X adalah jenjang rata-ratanya. Yang kedua, beri tanda plus atau minus pada tiap-tiap jenjang dan beda 0 tidak diperhatikan. Yang ketiga, jumlahkan T semua jenjang yang bertanda plus dan minus. Yang keempat, jumlah jenjang T yang terkecil dibandingkan dengan T tabel, dan hipotesisnya HO ditolak apabila T hitung kurang dari nilai T tabel. Uji Wilcoxon. Untuk menguji hipotesis dapat digunakan rumus Z. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di layar dengan T sama dengan jumlah data negatif. Langsung ke contoh soal. Suatu penelitian terhadap pasangan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kadar Hb pada pasangan yang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah pasangan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Datanya sebagai berikut. Ada 10 pasangan, dan selidikilah dengan alfa 5% apakah ada perbedaan Hb darah tiap pasangan sebelum dan sesudah mengkonsumsi makanan mengandung zat besi. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya dulu. Hipotesis 0 sama dengan tidak berbeda Hb tiap pasangan yang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Dan H1-nya atau hipotesis alternatifnya ada perbedaan Hb tiap pasangan yang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dengan level signifikansi alfa 5% atau sama dengan 0,05. Kita gunakan rumus statistik sebagai berikut. Nah, kita bikin tabel seperti pada layar. Ada 10 pasangan dan ada nilai sebelum dan sesudah. Langkah selanjutnya kita tentukan nilai dari Y dikurangi X. Jadi sesudah dikurangi sebelum. 11,5 dikurangi 10 sama dengan 1,5 dan seterusnya. Selanjutnya kita tentukan ranking dari hasil Y dikurangi X tadi, dan kita berikan tandanya plus atau minus. Setelah itu kita jumlahkan untuk masing-masing tandanya. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut dengan Z sama dengan 0,65158. Keterangannya, T ini diambil dari jumlah masing-masing ranking tadi yang terkecil. Selanjutnya, kita mencari nilai kritis Wilcoxon. Karena jumlah data yang kita gunakan ada 10 dengan alfa kesalahannya 0,05 atau 5%, didapatkan nilai kritis Wilcoxon-nya sama dengan 8. Kesimpulannya, W hitung sama dengan 17 dan alfa alfanya 5% dengan nilai W tabelnya tadi sama dengan 8, maka W hitung lebih dari W tabel sehingga hipotesis 0 diterima, atau yang tidak berbeda Hb tiap pasangan sebelum dan sesudah mengkonsumsi makanan bergizi besi.
Karena ini uji dua sisi, jadi 0,05 kita bagi 2, sehingga didapatkan hasil 0,0225, dan kita jumlahkan pada sisi kiri dan atas, yaitu 1,9 dan 0,06 kita jumlahkan, sehingga nanti akan ketemu nilai Z tabelnya, dan didapatkan hasil nilai Z tabel sama dengan 1,96. Kesimpulannya, 0,6517 kurang dari 1,96. Berarti hipotesis 0 diterima dan H1 atau hipotesis alternatif ditolak, yang menyatakan tidak berbeda Hb tiap pasangan sebelum dan sesudah mengkonsumsi makanan yang bergizi zat besi. Ini pustaka yang kita gunakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.